Berjumpa lagi dengan saya, Bu Tere. Saat ini saya akan mengajak kita semua untuk belajar akan firman Tuhan dengan tema Tuhan kekuatanku dan perisaiku. Silakan kalau mau ambil Alkitab terlebih dahulu. Firman Tuhan akan diambil dari Mazmur 28 ayat yang ke-7. Sudah siap semua? Oke. Saya masih ingat sekarang masih dalam posisi stay at home. Jadi dalam stay at home ini saya akan tetap mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saya bacakan Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terinspirasi dari peristiwa-peristiwa di masa lalu dan di saat peristiwa-peristiwa yang dalam dekat ini. Yang pertama, waktu saya mengajar, saya mendengar percakapan dari seorang murid dengan temannya. Di HP-mu ada aplikasi apa? Gitu. Dia bilang, ya aplikasi yang diperlukan dan juga lagu rohani. Saya sempat bertanya kepada anak itu, hanya lagu rohani nak? Iya. Kenapa? Nggak boleh sama papa. Sedemikiannya, anak-anakku yang terkasih, setiap orang tua, setiap keluarga, dan setiap pribadi punya kebijakan sendiri-sendiri. Mengapa handphonenya tidak diisi dengan lagu yang duniawi istilahnya. Tapi kalau HP saya pribadi, isinya ya lagu rohani ada, lagu duniawi ada. Karena di saat-saat tertentu, misalnya kita lagi pengen mengenang masa-masa lalu, ya kita dengarkan lagu-lagu jadul dulu. Atau yang barusan sekarang ada lagu yang lagi hits, mundur alon-alon. Nah, kalau seperti itu di HP saya masih ada. Tetapi ada saatnya kita membutuhkan suatu nuansa rohani. Nah, apa hubungannya dengan renungan firman kita pada hari ini? Saya bacakan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Dengan nyanyianku. Oleh karena itu ada saatnya kita memang benar membutuhkan lagu-lagu rohani itu. Karena lagu itu bisa memberi kekuatan kepada kita. Melalui lagu-lagu gereja, lagu-lagu yang bernuansa rohani, sebenarnya secara tidak langsung kita itu menjalin relasi dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Karena kita bisa menyampaikan keluh kesah kita melalui doa, melalui keluhan-keluhan kita, melalui lagu. Dengan menyanyikan lagu itu kita bisa mengungkapkan perasaan kita. Atau kalau kita lagi sedih ya kita nyanyi lagu rohani, kan ada yang memberikan kekuatan seperti itu. Jadi sangat cocok bila kita terapkan di dalam keadaan sekarang ini. Kalau kita sedang mengalami sesuatu, ya tidak apa-apa lah kalau kita membutuhkan lagu untuk hiburan sejenak, kita nyanyi sambil joget-joget. Aku mundur alon-alon. Nah seperti itu boleh. Atau cinta luar biasa, nggak apa-apa. Tetapi ada saatnya kita harus membawa diri kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan lagu-lagu rohani, lagu-lagu gereja. Karena apa? Di sini dikatakan di dalam Mazmur, karena itu beria-ria hatiku. Kita sudah mendapatkan pertolongan Tuhan. Apa yang kita lakukan? Beria-ria hatiku. Dengan nyanyianku aku bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita mengucap syukur kepada Tuhan bisa secara langsung. Puji Tuhan, Tuhan sudah menolong aku. Tapi kita bisa mengungkapkan dengan lagu-lagu yang kita nyanyikan. Mungkin ada yang mengatakan sulit di masa yang seperti ini. Bagaimana kita bisa menyanyi, beria-ria menyanyi untuk Tuhan, sementara situasi saat ini sedang krisis, atau mungkin kita mengalami
entah di PHK, entah mengalami pengurangan gaji karena perusahaan yang kita tempati bekerja tidak ada pemasukan dan sebagainya. Mungkin orang mengatakan, kalau seperti ini kami tidak bisa beria-ria atau bernyanyi-nyanyi memuji nama Tuhan. Mungkin kita yang gaji bulanannya tetap, kita bisa mengatakan kita harus bernyanyi-nyanyi, beria-ria untuk Tuhan, mengucap syukur dengan segalanya. Jangan keliru, saudara-saudara yang terkasih, anak-anakku yang terkasih semuanya. Di dalam semuanya itu ada maksud Tuhan. Mungkin terasa agak berat kita mengungkapkan ekspresi bersyukur, Tuhan adalah perisaiku dan pertolonganku, sementara kita, aduh perut saya lapar gitu ya. Tetapi ada firman yang lain mengatakan bahwa manusia tidak hanya hidup dari makanan. Artinya apa? Ada sumber kekuatan yang lain. Jadi mungkin ini cocok juga untuk saudara-saudari kita yang saat ini sedang memasuki bulan puasa. Jadi sedikit mengurangi kesukaan-kesukaan di dalam keterbatasan situasi negara kita atau secara mendunia. Kita harus prihatin. Mungkin secara pribadi dengan mengurangi apa yang kita suka, dengan mengurangi makan dan sebagainya, itu sebenarnya bentuk dari solidaritas untuk saudara-saudari kita yang sedang kesusahan. Apakah kita yang sedang lapar, sedang ada masalah, tetap bisa mengatakan Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Oleh karena itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku memuji namanya. Saya katakan, firman mengatakan, bisa saudara-saudari yang terkasih dan anak-anakku sekalian yang terkasih yang sedang ada di rumah bisa. Karena tidak hanya dilihat dari secara material saja pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak serta-merta tiba-tiba ada orang datang membawakan berkat hadiah parsel Idul Fitri atau parsel Natal atau apa, kiriman sembako gratis. Tidak serta-merta itu pertolongan Tuhan datang. Tetapi Tuhan datang dengan melalui kehadiran orang-orang yang mengasihi kita. Ketika kita ditempatkan pada suatu keadaan dan di mana orang itu bisa menjadi pendengar yang baik buat kita, saat kita mengalami kesedihan, itu sebenarnya Tuhan adalah perisai dan penolong kita. Di saat kita mungkin ya yang saya katakan tadi, hidup susah, tidak ada uang, apapun, kesederhanaan apapun yang kita bisa nikmati asal kita bersyukur, itu bisa kita katakan. Ya mungkin dulu waktu zaman saya dulu masih kecil, saya pernah merasakan makan nasi itu dikasih parutan kelapa. Itu nikmat sekali. Asalnya kita bisa menikmatinya dengan ucapan syukur. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, apapun keadaan kita harus tetap percaya. Firman Tuhan mengatakan Tuhan adalah perisaiku dan penolongku. Perisaiku dan penolongku. Dalam suka dan duka kita harus pikirkan itu. Karena dengan memikirkan itu, mungkin saat ini kita memang harus prihatin, tapi nanti ada waktu Tuhan kita bisa mengalami pemulihan demi pemulihan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada